Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Inzanilahia bersama Rina Almain dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang administrasi ketatausahaan dan layanan khusus yang dibimbing oleh dosen pembimbing Triyono MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas hal pertama yang perlu kita ketahui. Pengertian administrasi ketatausahaan. Liang Ji merumuskan pengertian ketatausahaan sebagai segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan diperlukan dalam setiap organisasi. Berdasarkan pengertian di atas bahwa pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi menghimpun segala keterangan yang diperlukan, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk audio visual, mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Penataan surat. Ada beberapa hal yaitu jenis surat, sifat dan derajat surat, dicantumkan alamat surat, kode surat, pemakaian singkatan, cap jabatan dan cap jinas cap jabatan, prosedur pengurusan surat. Penataan arsip. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, peminjaman arsip, penyusunan arsip, dan pemeliharaan arsip. Pengorganisasian tata usaha. Pada dasarnya tata usaha adalah penyelenggaraan pekerjaan administrasi yang berkaitan pada tulis-menulis ataupun mengumpul data, termasuk dalam hal keuangan dan sebagainya dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun negara. Bentuk struktur. Struktur organisasi sekolah merupakan suatu bentuk yang berupa urutan atau daftar yang berfungsi sebagai suatu upaya dalam menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Ada beberapa hal yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas, guru bimbingan konseling, dan tata usaha. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rina Almain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Almain, MPM 1904036, akan menjelaskan tentang pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama yaitu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan bahan pustaka. Sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung, bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan, baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya buku koleksi. Yang kelima, mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan sekolah. Yang pertama, kebijakan pengembangan koleksi, yang artinya proses memastikan bahwa kebutuhan informasi dari para pengguna jasa perpustakaan akan terpenuhi secara tepat waktu. Yang kedua yaitu seleksi bahan pustaka, yang artinya tindakan, cara, atau proses memiliki.
Yang ketiga yaitu sumber-sumber seleksi atau alat bantu seleksi, yaitu katalog penerbit, bibliografi, toko buku, serta judul-judul buku yang diambil di internet dan sebagainya. Yang keempat yaitu penggandaan bahan pustaka. Penggandaan bahan pustaka merupakan proses pembelian bahan pustaka yang dibutuhkan oleh perpustakaan yang biasanya berdasarkan kebutuhan para pengguna jasa perpustakaan. Yang kelima yaitu inventarisasi. Inventarisasi yang itu pencatatan bahan pustaka baik yang didapat dari pembelian, hadiah, tukar-menukar ke dalam buku induk. Yang keenam yaitu pemberian stempel perpustakaan yang bertujuan untuk memberikan identitas tentang koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang ketujuh yaitu katalogisasi, yaitu pembuatan identitas atau data bibliografi bahan pustaka dengan tujuan mempermudah pengguna jasa perpustakaan untuk temu kembali informasi bahan pustaka. Yang ke-8 yaitu klasifikasi, yaitu pengelompokan disiplin ilmu berdasarkan sistem tertentu. Yang terakhir, scanning. Scanning dilakukan dalam rangka mengalih mediakan bahan pustaka ke dalam bentuk elektronik baik ke dalam database maupun ke dalam bentuk CD atau bentuk elektronik yang lainnya. Pengelolaan UKS. Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS merupakan upaya satuan pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kemampuan hidup sehat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta derajat kesehatan peserta didik. Pengelolaan kafetaria warung atau kantin sekolah. Kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan. Kantin sendiri harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin. Makanan yang disediakan kantin haruslah bersih dan halal. Jenis-jenis makanan yang disediakan minimal harus memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. Kantin sekolah adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah maupun perguruan tinggi, di mana menyediakan makanan pilihan atau sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin. Depdiknas 2007. Menurut Esther Pandiangan 2009, keberadaan kantin sekolah tidak hanya sekedar kantin saja, melainkan salah satu perangkat penting dalam sekolah yang berfungsi memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswinya. Karena itu, sekolah harus menaruh perhatian khusus terhadap penyediaan panganan atau jajanan di kantinnya. Baiklah, untuk rekan-rekan sekalian, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.